عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatilah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa a'immatil arba'atil mujahidin qalidin wal awliya syuhada sholihin sufiyatul muhaqqiqin wal ulama'il amilin masyayikhna fid din ka Ansar bin Haji Abdurrahman wa ki Umayyadullah Irfan Asyadul Hati Rais wa ki Syafi'i Azami wa ki Ahmad Halwani Nawawi wa Rizal Akbar wa ki Madrus Ali wa ki Rais Akbar Jamiatin Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa Rizal Akbar Jamiatin Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Alam Rasulil Karim wa silsilati mudhakhil minhum ila rahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li baitina wa fi ahlil baldah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah Allah, kini kita sudah memasuki tanggal 3 ya. Dzulhijjah tanggal 3 Pak. Iya. Tanggal 4. Nah, tanggal 4 maka saya akan bahas pagi ini tentang kurban atau udhiyah. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin. Para jamaah Allah, kurban itu atau udhiyah, bahasa fikihnya itu udhiyah ya. Ismun lima yudbahu minan na'am taqarruban ilallah ta'ala fi yaumi idil adha ila akhir ayami tasyrik. Kurban itu adalah nama hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha sampai hari terakhir hari tasyrik, yang tujuannya adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau nyembelihnya itu hari raya, tapi bukan tujuan taqarrub buat dagang sate, dagang sop, ya bukan udhiyah namanya. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat. Semua ulama sepakat bahwa udhiyah itu adalah syiar Islam. Semua ulama ya. Cuma mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Imam Malik misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Lais As-Saur, kemudian Rabi'ah An-Nakhai dan lain sebagainya, mereka mengatakan hukum korban itu wajib. Kalau karena wajib, maka kalau orang punya kemampuan berkorban tidak korban, dosa. Itu ya. Walaupun sama-sama mengatakan wajib, namun penerapannya berbeda. Imam Abu Hanifah misalnya, kata Imam Abu Hanifah, wajib korban kalau punya harta mencapai 1 nisab. Dan itu pun bukan buat musafir. Kalau orang yang sedang bepergian nggak wajib. Ya. Wajibnya buat mukimin, baik dia sedang melaksanakan ibadah haji maupun tidak. Itu Imam Abu Hanifah.
Imam Malik mengatakan wajib, ya, baik musafir maupun orang mukimin, kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah beda. Kemudian mayoritas ulama termasuk di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa udhiyah atau korban itu kalau dilihat dari segi bobot anjurannya, kekuatan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Karena sunnah berarti walaupun punya kemampuan tapi tidak korban, enggak dosa, cuma kena hukum makruh. Itu aja, ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Dan kalau dilihat dari segi ini sifat dan sasarannya, hukumnya adalah sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah untuk sebuah keluarga dan sunnah ainiyah bagi orang yang tidak punya keluarga. Biar mudahnya begini, saya punya anak 6, ya, istri 1. Nah, ini kurban ini buat saya adalah 1 kambing untuk sekeluarga ini. Jadi tidak harus saya nyembelihnya sapi, enggak harus. Enggak harus itu bukan berarti enggak boleh nyembelih sapi. Awas. Ya, kata enggak harus, ya, boleh mau nyembelih sapi, mau nyembelih onta, ya enggak apa-apa. Nah, jadi cukup 1 kambing itu buat sekeluarga, ya. Nah, kalau ada orang dari daerah ke Jakarta ke sini sendirian lalu dia ngontrak, maka orang ini hukumnya udhiyah buat orang ini adalah sunnah ainiyah, individu, ya, karena memang dia sendirian, tetap dia dituntut untuk dirinya sendiri. Kalau tadi saya karena punya keluarga, untuk saya sendiri dan keluarga, gitu. Nanti namanya mau nama saya, nama istri saya, nama anak saya, udah sama aja, duitnya dari saya juga. Gitu ya, jemaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayudhi bisyatil wahid an jami'i ahli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu korban kambing 1 untuk dirinya, ya, dan keluarganya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Atha, Syekh Atha bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Tuhan, bagaimana sih kurban di zaman Rasulullah? Jawabnya, dulu seorang laki-laki, seorang sahabat berkorban itu 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Fayakulun wayut imun, mereka makan tuh daging korbannya itu dan sebagiannya diberikan kepada orang lain. Begitulah katanya di zaman Rasulullah. Ya, hatta tabahan nas, sampai kemudian orang pada berbangga-bangga, ya, membangga-banggakan sampai sehingga kamu lihat sekarang tuh. Artinya apa? Membangga-banggakan, yang mestinya cukup kambing pakainya sapi, pakainya onta. Bukan nggak boleh, jamaah Allah, sekali lagi. Tapi ini mubahahnya ini membanggakan dirinya itulah. Ya. Kadang kan begini, saya korban kambingnya paling gede.
Ya, yang lain kecil-kecil, begitu nyembelih tuh mak liatin kambing kita yang paling gede kan. Nah, hati-hati ketika begitu, namanya kita membanggakan diri sendiri. Ya, cari sapi yang luar biasa gedenya, ya. Kemudian padahal itu sebenarnya bagus sama Allah. Wa mu yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Ya, dari dasar ini kita suruh pilih yang gede. Dulu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menebus Nabi Ismail dengan kambing kibas yang gede. Karena itu sunnahnya cari yang gede, gitu ya. Tapi awas, ya, jangan sampai niatnya yang keliru, tapi niatnya adalah mengikuti kesunahan. Jadi demikian jamaah rahimakumullah, ya. Nah, selanjutnya dalam berkorban ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama, syarat dalam berkorban itu ada dua. Satu syarat yang berhubungan dengan mudhohi, orang yang korban. Kedua syarat yang berhubungan dengan hewan kurbannya. Kalau yang berhubungan dengan mudhohi, orang yang korban, syarat pertama adalah Islam. Yang korban orang beragama Islam. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau orang Kristen, orang Yahudi, Hindu, Buddha korban, ya? Dia menyerahkan kambing itu ke kita. Ya nggak apa-apa, jamaah, silakan terima, sembelih aja. Dia ingin berbuat baik. Ya, saya sudah katakan, Pak, siapapun orangnya, apapun agamanya di dunia ini, kalau dia melakukan kebaikan, Allah akan berikan ganjaran. Apa saja agamanya, hatta orang tidak beragama pun akan Allah ganjar ketika berbuat baik di dunia. Orang nggak beragama, dermawan luar biasa, nyumbang ini, bantu ini, fakir miskin diperhatikan, mesti orang-orang pada suka pada dia, mesti orang-orang pada menghormati dia. Nah, rasa suka penghormatan itu Allah tanamkan di hati setiap orang kepadanya. Itulah ganjaran yang Allah berikan buat orang berbuat baik tadi. Tapi wa malahum fil akhirati min khalaq, mereka nggak dapat bagian apa-apa di akhiratnya, tapi di dunia dibalas oleh Allah. Nah, kalau orang muslim di samping di dunia, di akhiratnya juga ya dibalas. Nah, karena itu mereka ngasih kambing udah tinggal potong aja. Sama dengan kalau mereka ngasih bolu, ngasih kue, ngasih buah-buahan, ya sama saja jamaah Allah. Setiap tanggal 25 orang Kristen mengadakan hari Natal, kadang ngasih hadiah kepada tetangganya yang muslim, kue atau apa. Bagaimana? Namanya kue kan halal, Pak. Ya. Jangan dibuang. Ini malah dibuang. Membuang makanan itu namanya tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Membuang-buang makanan itu teman setan. Jamaah rahimakumullah, syaratnya yang berkorban itu mampu. Nah, yang dimaksud mampu di sini bagaimana? Yaitu mempunyai harta yang lebih untuk kebutuhan makan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Misalnya nih, ya. Tadi saya sekeluarga setiap hari butuh biaya hidup 200.000. Misalnya ya, hari raya dan hari tasyrik itu kan 4 hari. Untuk biaya 4 hari itu butuh duit 800. Ya, 800. Nah, saya berarti udah punya nih untuk kebutuhan apa?
makan setiap hari 800. Tinggal sekarang harga kambing berapa? Paling murah misalnya harga kambing itu 3 juta. Maka kalau di hari raya saya punya duit 3.800.000, nah itu saya dituntut untuk korban yang 3 jutanya buat beli kambing. Karena buat makan 4 hari saya udah punya, maka saya udah kena hukum sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, wajib menurut Imam Malik berkorban. Tapi kalau saya cuma punya duit 3.600.000 atau 700, enggak dituntut, Pak, ya. Enggak diharuskan korban. Kenapa? Termasuknya enggak mampu karena masih kurang 200 atau kurang 100. Jelas apa ya? Nah, itu mana hukumnya begitu. Kemudian yang berikutnya sekarang syarat hewannya. Nah, kalau syarat hewannya, pertama, hewan yang disembelih itu harus hewan yang oleh Allah disebut al-an'am. Al-an'am itu hewan ternak, dimaksud adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Jadi enggak yang lainnya. Nah, itu seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Siti Aisyah, asah katanya pisaunya, bawa kambingnya ke sini, saksikan oleh kamu, karena begitu darah menetes menyentuh bumi, maka saat itulah dosa-dosa kamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis pada dosa kita, Pak. Ya, dengan duit 3 atau 4 juta. Ayo. Masih mendingan sayangan mana, duit 3 juta apa diampuni dosa? Terserah nanti bapak-bapak deh, ya. Kalau pingin dihilangkan dosa, tuh 3 juta beliin kambing. Kalau sayang duit 3 juta, siapkan, ya. Itu dosa ente masih belum diampuni oleh Allah. Ya. Apakah ada anugerah yang lebih hebat dari ampunan dari Allah? Kesempatan luar biasa nih nanti tanggal 10. Kata yang nggak punya duit, ya Allah, enak banget ya orang kalau punya duit. Ingin menghapuskan dosa, nih saatnya nih gampang banget. Nah, jamaah rahimallah, Allah itu maha adil. Apa yang Allah berikan kepada orang kaya, Allah berikan kepada orang miskin. Ya, Allah berikan juga walaupun tidak punya kemampuan. Ingat, Rasulullah mengatakan ada 2 orang yang status sosialnya berbeda, tapi dia mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Satu orang alim, dia punya harta. Orang alim, ya, kaya. Karena itu maka kekayaannya dikendalikan oleh ilmunya. Dia pakai buat melaksanakan ibadah haji, umroh, nyantu di fakir miskin, membantu kaum duafa dan sebagainya. Alangkah luar biasanya pahala yang dimiliki oleh orang alim yang kaya ini. Yang keduanya orang alim tapi hidupnya miskin. Lalu dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti dia, saya pun akan berbuat seperti dia. 2 orang ini dapat pahala yang sama. Padahal yang kedua enggak melakukan apa-apa. Tuh ya, adilnya Allah. Bahkan kalau kata saya lebih sayang kepada orang miskin, lebih gampang lagi jamaah rahimallah. Nah, jamaah rahimallah, setiap habis sholat, habis ngaji nih, tet bunyi, berarti itu matahari terbit. Ya, tunggu, jangan dulu, makanya ngaji saya kalau udah bunyi tet nggak langsung berhenti, lewat dikit baru berhenti supaya nanti mau sholat isyraq, ya, itu matahari benar-benar sudah keluar. Kalau matahari baru nongol, Pak, hukumnya masih haram kita sholat, nggak boleh.
Tunggu antara 5 menit, matahari berarti sudah ke permukaan. Nah, itu ada sholat sunnah isyraq. Ya. Memang di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Ibnu Abbas mengatakan nggak ada sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu maksudnya adalah sholat duha, kata Imam Ibnu Abbas. Tapi Al-Imamul Ghazali mengatakan ada isyraq sendiri, duha sendiri. Sudah, itu perbedaan pendapat ya. Nah, bagi yang berpendapat ada sholat sunnah isyraq sendiri, maka kalau habis sholat subuh kita baca Quran, dzikir, wirid dan sebagainya, matahari terbit kemudian sholat sunnah isyraq, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji sempurna. Sekarang orang yang tadi sholat sunnah isyraq itu disebut haji enggak, Pak? Hah? Enggak. Yang dia dapat pahalanya, tapi enggak disebut haji. Nah, ini supaya dipahami oleh kita, Pak ya. Sekarang Bapak punya duit cuma 1,5 juta, sedangkan harga kambing 3 juta. Ya Allah, pingin banget saya ini dapat ampusan dosa ya. Pingin korban, tapi punya duit cuma 1,5 juta. Cari teman yang punya duit 1,5 juta, lalu beliin kambing ya. Lah itu sampean dapat pahala korban, tapi disebut korban enggak? Enggak disebut korban, tapi dapat pahala korbannya. Begitu darah netes, dosa sampean juga sama dihapuskan oleh Allah, seperti dengan orang yang beli 3 juta. Kata yang punya duit 3 juta, kalau gitu saya mau patungan aja deh, mau yang lain 1,5 juta. Ya enggak bisa, Pak, wong sampean mampu kok. Ya. Nah, jadi Bapak ini pingin disebut orang korban atau pingin pahala korbannya? Nah, sama dengan orang tadi sholat sunnah isyraq, tidak disebut haji, tapi dia mendapat pahala haji. Karena itulah maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bagi sampean, kata Ibnu Abbas, yang tidak bisa nyembelih kambing, nyembelih ayam. Nyembelih ayam. Niatnya apa? Mensyiarkan korban hari raya Idul Adha. Tuh, begitu jamaah. Apa nilainya sama-sama? Kalau niatnya pingin mensiarkan, tapi nggak punya kemampuan, mampunya cuma ayam. Idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kata Nabi, lakukan yang kamu mampu. Itu. Mampunya cuma ini ya Rasulullah. Udah itu. Kalau memang benar. Ya Allah ya. Karena itu bagi Bapak yang cuma punya duit 1 juta, cari teman yang sama-sama punya duit 1 juta, 3 orang. Kalau harganya kambing itu 3 juta. Nah, syiar jadinya demikian ya jemaah Allah. Nilai tetap diperoleh. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya lagi sifat usianya. Kalau usia onta minimal 5 tahun, kalau sapi, kerbau dan kambing kacang 2 tahun ke atas. Lah kalau kambing, domba, embe itu 1 tahun ke atas. Khusus buat kambing, kalau tidak ada yang umurnya 1 tahun, boleh nyembelih kambing di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan. Nggak apa-apa, khusus. Kalau yang umur setahunnya nggak ada, itu ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qasama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ashabihi dohaya. Kata sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya, fa'atoni atu dan jadaan. Lalu saya kebagian kambing yang masih muda.
Farajatu bihi ilai, lalu saya kebawa lagi tuh hewan itu menghadap Rasulullah. Lalu fakultu lahu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, innahu jadaun. Rasulullah ini kan kambing muda. Kata Rasulullah, dhahi bihi, berkorbanlah dengannya. Nah sekarang kalau seperti itu, bapak jadi orang kaya, punya saudara miskin, lalu bapak pingin supaya saudaranya ini korban. Bapak beliin kambing, dikasihin kambingnya sama saudara, berkorbanlah nih, saya kasih kambingnya. Boleh pak, Rasulullah bagi-bagiin kambing supaya sahabatnya yang nggak mampu ini pada korban, gitu ya. Tapi dikasih, bukan kita nyembelih, saya korban atas nama si fulan, ya, atas nama abang saya, adik saya, enggak begitu. Ya Allah, diberikan dulu kambingnya kepada orang tersebut. Nah, yang nerima pemberian jangan dijual nanti kambingnya. Udah dikasih buat korban malah dijual, kan ngeselin nantinya. Ya. Baik. Selanjutnya jamaah Allah, syarat yang berikutnya sifat hewannya itu sifat hewan kurban harus terbebas dari cacat yang dapat mengurangi daging, bukan mengurangi harga. Ya, di Garut itu ada kambing, ya Allah cakepnya luar biasa. Saya pernah lihat di YouTube itu dijual 100 juta, Pak. Mungkin kambing aduan kali, Pak, menang terus ya. Nah, sekarang kambing itu sampai harga 100 juta. Lihat tanduknya luar biasa. Kalau tanduknya digergaji, Pak, mau nggak orang tuh beli segitu? Berarti itu tanduk ini adalah ikut juga menaikkan harga. Kalau tanduknya digergaji berarti kambing itu cacat. Ya, tapi cacat yang mengurangi harga. Begitu digergaji, dagingnya berkurang nggak? Nggak berkurang dagingnya. Karena nggak berkurang, Pak, nggak apa-apa hewan yang tanduknya dipotong buat korban, nggak apa-apa. Karena itu mengurangi, bukan mengurangi daging, cuma mengurangi harga. Ya. Nah, ini perlu diketahui. Suatu hari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menghadap kepada Rasulullah. Kata Abi Sa'id begini, Rasulullah, saya nggak jadi korban katanya tahun ini. Loh, kenapa emangnya? Bokong kambingnya digigit serigala katanya. Nah, berarti kan cacat, Pak, ya. Akhirnya kata Rasulullah, nggak apa-apa, sembelih. Ya, datang lagi orang, Rasulullah saya nggak jadi katanya korban. Emang kenapa? Katanya kupingnya rawing, robek katanya kupingnya digigit serigala. Nah, kata Rasulullah sembelih, nggak apa-apa, disembelih. Lah kenapa bisa begini padahal cacat, Pak? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an maupun sahabat yang satu lagi, dia sudah menetapkan kambing ini sebagai korban. Ketika ditetapkan sebagai, diniati untuk korban, ya, itu dalam keadaan mulus, dalam keadaan memenuhi syarat. Ketika mau disembelih cacat, nggak apa-apa. Artinya apa? Syaratnya harus mulus tersebut adalah saat kita menetapkan niat menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Kalau cacatnya terjadi sesudah ditetapkan sediniati sebagai hewan kurban, maka cacat tadi tidak berpengaruh, Pak. Ya, biar gampang, mudah dipahami. Bapak pergi ke tukang kambing, nyari kambing. Bang, ada nggak yang murah? Yang 2,5 juta, nggak ada katanya. Apa? Ada juga tunai yang picek. Kalau yang picek biarin deh, saya jual 2,5. Nah, Bapak beli tuh yang picek. Nah, ini namanya menetapkan hewan cacat untuk korban. Nggak sah, ya.
Tapi Bapak balik lagi beli kambing yang mulus memenuhi syarat, ya, wagah kambingnya sehat. Kemudian Bang, nanti tolong dibawa ke Al Hidayah 1 hari sebelum hari Lebaran. Jadi saya titip dulu di sini. Iya, titip. Namanya kambing jantan pada berantem dulu Pak, ya. Akhirnya matanya kecolok karena tanduknya picek sebelah. Bagaimana? Nggak ada masalah Pak. Karena waktu kita niat menetapkan sebagai hewan korban itu dalam keadaan memenuhi syarat. Ya, cacatnya sesudah diniati. Nah, itu begitu nggak apa-apa. Kalau itu jelas ya. Ini mengenai cacat itu begitu. Jadi kayak tadi itu sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ininya robek Pak, dicakar apa namanya, digigit serigala. Kata Rasulullah, "Dakhili," ya. Udah teruskan. Kenapa? Karena waktu ditetapkan diniati untuk korban memenuhi syarat, cacatnya belakangan. Nah, itu enggak apa-apa. Itu. Selanjutnya sekarang bagaimana hukumnya makan daging korban. Daging korban itu, jamaah korban itu ada 2 Pak. Ada korban wajib, ada korban sunnah. Tadi mayoritas ulama mengatakan hukum korban itu adalah sunnah. Ini hukum asalnya Pak. Hukum asalnya sunnah. Hukum sunnah bisa naik menjadi wajib. Kapan jadi wajib? Kalau ada sebab. Selama tidak ada sebab, tetap kembali kepada hukum asal. Ya, hukumnya sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ya, Bapak berangkat dari rumah mau kemana Bang? Mau ke Masjid Al Hidayah, mau sholat sunnah tahiyatul masjid. Berangkat, kemudian baru separuh, balik lagi nggak jadi. Boleh nggak Pak begitu? Boleh. Artinya nggak jadi sholat tahiyatul masjidnya, nggak jadi, ya. Boleh. Sholat sunnah itu adalah perbuatan yang boleh dibatalkan, ya, karena asalnya sunnah. Tetapi kalau begini Pak, kalau saya sembuh, saya mau sholat tahiyatul masjid di 40 masjid, maka sholat tahiyatul masjidnya hukumnya di 40 masjid itu wajib, ya. Nah, ini supaya dipahami Pak dalam fikih. Jadi sesuatu yang satu hukum itu kalau menggunakan lafaz umum maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Bapak pergi ke tukang kambing, lagi jalan ditanya mau kemana Bang? Mau beli kambing. Buat apaan? Buat korban. Ini jatuhnya korban wajib apa sunnah? Sunnah Pak. Sebab asal korban itu adalah sunnah. Menjadi wajib kalau ada sebabnya Pak. Kalau saya sembuh saya akan korban, wajib. Gitu ya. Kayak tadi saya mau kemana? Mau ke masjid, mau ngapain? Mau sholat tahiyatul masjid. Udah separuh perjalanan, balik lagi. Kenapa balik lagi? Nggak jadi banget. Ya nggak apa-apa Pak. Lah sekarang banyak di YouTube orang mengatakan kalau kita pergi mau kemana Bang? Beli kambing. Buat apaan? Korban. Itu korban wajib tuh. Maka harap dimakan. Jadi kalau begitu supaya sunnah bagaimana? Ngomongnya begini katanya, saya beli kambing buat disembelih di hari raya. Nyembelih di hari raya apaan Bang? Dia nggak paham ini Pak. Nggak paham kaidah usul fikih kemana ya. Ada lagi mengatakan begini, jawabnya supaya sunnah, saya mau beli kambing buat korban sunnah. Sunnah, kata-kata sunnah itu berarti baru, hukum arid. Kalau enggak ditambahin kata sunnah berarti korbannya adalah
korban wajib. Kalau begitu berarti hukum asalnya korban adalah wajib. Dia bukan Syafi'i berarti Pak. Kalau enggak Abu Hanifah, Maliki. Lah kita Syafi'i, dengerin dia. Ya enggak cocok dengan Allah. Enggak benar begitu. Hukum asalnya sunnah, ya jadilah nantinya sunnah. Enggak perlu Pak ditambahin. Jadi berubah wajib itu kalau ada kata-kata atau apa yang menunjukkan ke arah sana, baru berubah sunnah itu menjadi wajib. Ya. Nah, hukum makannya buat orang yang korban wajib, maka itu haram, nggak boleh buat dirinya maupun keluarganya. Sama dengan hadyu, sama dengan dam. Ya, Bapak pergi haji, melaksanakan haji tamattu. Ya, kemudian nyembelihnya onta, ngambil apa namanya paru-parunya atau apanya itu ya, buat katanya penyakit bengek, itu namanya ngambil bagian dari hewannya, yang nggak dibenarkan Pak, nggak boleh ya. Nah gitu.